Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai biological modeling. Grup C yaitu beranggotakan Laila Mardiah Dalimun, Mutia Oktavian, Eka Yuastuti, dan saya sendiri Tiara Sula Pratiwi sebagai moderator. Untuk presenter pertama akan dipresentasikan oleh Kak Mutia. Pada saudari Mutia dipersilahkan. Baiklah, ini adalah diagram model biologi yang diambil oleh grup C, itu tentang pertumbuhan bakteri. Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan bakteri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada itu pH, zat kimia, nutrisi, oksigen, air, kelembapan, dan suhu. Dan satu lagi tekanan osmotik. Untuk suhu, kalau pada suhu optimal, maka pertumbuhan bakteri akan sangat-sangat banyak. Sedangkan untuk suhu yang lebih dari itu, suhu yang di atas optimum atau di bawah optimum itu pertumbuhan bakteri akan melambat dan akhirnya akan berhenti. Begitupun dengan tekanan osmotik, yang mana kalau misalnya dalam optimum pertumbuhannya bagus dan sangat-sangat membludak, sedangkan untuk tekanan osmotik yang lebih tinggi itu bakteri akan mengalami krenasi, sedangkan untuk tekanan osmosis yang yang kurang dari situ bakteri akan menjadi lisis. Next. Next. Oke, ini ada persamaan matematika yang kami ambil dari diagram atau model biologi yang ada di slide sebelumnya. Nah, persamaan matematika itu adalah A ditambah B1Q1 ditambah B2Q2 ditambah B3Q3 ditambah B4Q4 ditambah dikurang B5Q ditambah B6Q6 ditambah B7 dikurang B8Q8, yang mana P itu adalah pertumbuhan bakteri, A itu adalah faktor intercept, yang B1 B2 itu konstanta pH dan konstanta nutrisi. B3 itu konstanta air, B4 konstanta kelembapan, B5 konstanta zat kimia, B6 konstanta oksigen, B7 konstanta suhu. B8 itu konstanta tekanan osmotik, sedangkan Q1 itu pH, Q2 nutrisi, Q3 air, Q4 kelembapan, Q5 zat kimia, Q6 oksigen, Q7 suhu, dan Q8 tekanan osmotik. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu di sini mengenai jurnal yang akan kami bahas, yang berjudul Pengaruh pH, Suhu, dan Salinitas terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asam Organik Bakteri Asam Laktat yang diisolasi dari intestinum udang penait. Jadi ini merupakan jurnal yang kami ambil untuk ditentukan jenis variabel dependen dan independennya, yang kemudian metode yang digunakan untuk menelitinya, serta merumuskan jurnal ini ke dalam persamaan matematika. Next. Baiklah, slide berikut merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, tahap isolasi dan media.
di mana pada tahap ini dilakukan pengisolasian dari intestinum udang dan pada jurnal ini juga diambil 3 jenis isolat yang belum ditentukan jenisnya. Yang kedua yaitu preparasi inokulum, di mana pada jurnal ini metode yang digunakan adalah biakan miring dengan pH 7 dan diinkubasi pada suhu kamar selama 20 jam. Yang kemudian yaitu melihat pengaruh suhu terhadap pertumbuhan. Pada jurnal ini metode yang dilakukan dengan mengatur suhu yang berbeda, yaitu yang pertama pada suhu 25 derajat, yang kedua pada suhu 30 derajat, serta yang terakhir pada suhu 75 derajat. Dan diatur juga salinitas yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu 0,75, 1,5, serta 3%. Yang keempat yaitu pengukuran pertumbuhan. Pada penelitian ini, pengukuran pertumbuhan bakteri asam laktat dilihat berdasarkan kepadatan sel dengan pendekatan OD atau optical density. Dan yang terakhir yaitu produksi asam laktat dilihat dengan metode titrasi dengan NaOH 1 normalitas sebagai titrannya dengan rumus volume NaOH titrasi dikali gram dikali normalitas NaOH per volume kultur yang dititrasi. Next, Tiara. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari grup C, di mana ini adalah model diagram dari jurnal yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh pH, suhu, dan salinalitas terhadap pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Nah, dari diagram ini kita dapat tahu bahwa pada jurnal ini adapun variabel-variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ada 3, yaitu ada pH, ada salinitas, dan ada suhu. Di mana pH merupakan variabel plus ataupun variabel yang mampu meningkatkan jika ini pH semakin bertambah, maka itu akan meningkatkan pertumbuhan bakteri. Namun berbeda dengan salinitas, di mana dia merupakan variabel yang bertentangan dengan variabel independen. Dan ada suhu, di mana terdapat jika dia optimum, maka dia akan mendukung pertumbuhan bakteri, serta kalau dia terlalu tinggi ataupun terlalu rendah suhunya, maka itu akan menyebabkan pertumbuhannya terhenti. Nah, ini adalah diagram dari pertumbuhan bakteri dari jurnal yang kami ambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan matematika dari diagram jurnal sebelumnya, di mana persamaan matematikanya yaitu P sama dengan A tambah B1Q1 dikurang B2Q2 ditambah P3Q3. Nah, P itu menunjukkan pertumbuhan bakteri, A adalah faktor intercept atau faktor-faktor yang lainnya, dan untuk simbol B1, B2, dan itu B3 yang di P3 itu merupakan konstanta dari pH, salinitas, dan suhu. Sedangkan Q1, Q2, dan Q3 itu menunjukkan pH, salinitas, dan suhu. Tanda-tanda ini adalah sesuai dengan dari pH, dari Q1 merupakan pH. Nah, tadi kan pH bertanda plus, maka di persamaan matematikanya plus. Dan selanjutnya sama dengan salinitas yang minus dan suhu yang plus juga. Nah, mungkin ini adalah persamaan matematikanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada Tiara, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.